Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Fast Furious series. Dan kita masuk yang ke-6. Di series kali ini kita akan kehadiran Mamang Jason Statham yang sangat marah menuntut balas dendam kepada timnya Dom. Kira-kira hal apa yang membuat Mang Jason sangat marah terhadap timnya Dom? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan tim Dom yang kembali berkumpul di LA setelah mendapatkan kebebasan dari agen Hobbs. Karena sang pacar Giselle tewas akibat film sebelumnya, akhirnya Han memutuskan untuk pulang kampung ke Tokyo, Jepang. Setelah itu kita diperlihatkan dengan seorang pria ganteng bernama Dicker Shaw. Dicker Shaw menelpon Dom. Ia mengancam akan memburu Dom dan tim untuk membalaskan dendam. Setelah itu scene berpindah ke seorang pemuda yang bernama Sam Boswell. Saat itu Sam hendak pulang dari bengkel tempat ia menyalurkan hobinya. Pada saat ia hendak menaiki mobilnya, Sam diperhatikan oleh seorang ciwik cantik nan seksoi. Ia bernama Miyabi. Pacar Miyabi yang bernama Clay yang melihat itu nampak tak terima dan melempar kaca mobil Sam hingga pecah. Melihat hal itu jelas membuat Sam darah tinggi dan hendak terjadi baku hantam. Beruntung di sana ada Miyabi yang melerai. Ia memberikan solusi untuk menyelesaikannya dengan cara balapan saja. Dan barang siapa yang berhasil menang, maka ia akan mendapatkan cintanya, sekaligus serabi miliknya. Sam yang mendengar hal itu lantas tak menolak dan balapan pun dimulai. Di balapan itu bisa dilihat jika kemampuan mengemudi Sam masih cetek dan noob parah. Hal tersebut dibuktikan dengan Sam yang terus-menerus menabrak pembatas arena balap. Sam yang berambisi mendapatkan serabi milik Miyabi, lantas memacu gasnya dengan cara barbar menerobos jalan tikus hingga bangunan rumah. Alhasil di sini Sam berhasil menyusul dan berada di posisi pertama. Clay yang tak terima lantas ngamuk dan mengadu mobilnya ke mobil milik Sam. Pada saat itu pula balapan langsung berubah menjadi arena gladiator mobil. Karena tak bisa menahan mobil, alhasil mobil mereka berdua terhempas berguling-guling. Akibatnya di sini membuat mereka bertiga babak belur dan ditangkap polisi. Pada saat itu Clay dan Miyabi langsung diperbolehkan pulang, karena ayah dan ibu mereka sangat berpengaruh di kota itu. Berbeda dengan Sam yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, membuatnya diinterogasi menggunakan cara kekerasan. Tidak lama kemudian datanglah ibunya Sam yang tidak lain seorang janda, mencoba mengolok kepala kantor agar mau melepaskan Sam. Berkat servis yang diberikan oleh ibu Sam sangatlah mantul, akhirnya Sam dibebaskan dari jeruji besi. Setelah itu sang ibu memindahkan Sam ke Tokyo, Jepang untuk melanjutkan sekolah di sana. Terlebih lagi di Tokyo ada ayahnya Sam yang menetap di sana. Setibanya di Tokyo Sam langsung menemui rumah sang ayah. Setibanya di rumah sang ayah, Sam hanya terdiam melihat ciwik panggilan baru selesai mengservis ayahnya. Di sini sang ayah menyambut Sam. Sang ayah berkata untuk Sam agar belajar benar-benar di sini, mengingat jika Sam sudah sering berpindah-pindah sekolah akibat ulahnya dekat dengan mobil. Maka dari itu sang ayah melarang Sam untuk menyentuh mobil di sini. Singkat cerita pagi pun tiba, di sini sang ayah sudah menyiapkan baju sekolah dan menyuruhnya untuk berangkat sendiri ke sekolah baru. Sam yang belum mengerti jalanan di Tokyo, lantas bergegas mencari alamatnya sendiri. Akibat Sam yang tidak mengetahui seluk-beluk di sana, akhirnya Sam tersesat dan terlambat masuk sekolah. Setelah berhasil menemukan kelasnya, pandangan Sam teralihkan dengan kecantikan salah satu siswi di sana. Ia bernama Nila. Setibanya waktu istirahat, Sam ditemui oleh siswa yang juga berasal dari Amerika. Ia bernama Twinkie. Twinkie yang merupakan orang yang suka berdagang, akhirnya menawarkan barang-barang dagangannya kepada Sam. Sam yang tidak tertarik akhirnya mencueki Twinkie. Namun setelah Sam melihat salah satu setir Sparko, akhirnya Sam tertarik untuk membelinya. Namun sayang Twinkie tak menjualnya, karena setir tersebut milik mobilnya. Melihat jika Sam menyukai otomotif, akhirnya Twinkie mengajak Sam untuk melihat semua mobilnya.
Setelah itu Twinkie mengajak Sam ke salah satu tempat perkumpulan anak-anak beban orang tua. Setibanya di sana, Sam terpukau dengan mobil-mobil yang keren dengan modifikasi dewa. Di sana Sam dibuat terkejut setelah melihat wanita yang ia taksir di kelas, yaitu Nila yang juga ada di sana. Sam pun mendekatinya untuk mengenali Nila lebih jauh. Namun dari kejauhan terdapat pacar Nila yang tidak senang dengan Sam yang mencoba mengepek Nila. Ia bernama Ujang. Ujang pun akhirnya kesal dan menghampiri Sam. Terungkap di sini ternyata Ujang adalah keponakan bos gangster Yakuza, sehingga membuat semua orang di sana takut terhadapnya. Walaupun begitu membuat Sam tak gentar sedikit pun. Dengan gagahnya Sam menantang Ujang untuk balapan dengannya. Faktanya ternyata di sana juga ada Han yang ternyata bekerja untuk Ujang sebagai debt collector. Han yang penasaran dengan kemampuan Sam, akhirnya meminjamkan mobilnya untuk Sam menggunakannya. Karena Sam tak mempunyai mobil. Sebelum balapan, Twinkie menjelaskan jika Ujang adalah raja dalam balapan drifting. Melihat itu membuat Sam terkejut, mengingat jika ia tak menguasai skill itu. Walaupun begitu akhirnya Sam memutuskan untuk gas waela. Di awal Star bisa dilihat jika kemampuan Sam sangat noob parah. Walaupun begitu, Sam tak ingin kalah dan terus memacu gas mobilnya. Akibatnya di sini membuat mobil Han hancur lebur dibuatnya. Ujang yang sangat menguasai medan, ditambah dengan skill yang tinggi membuatnya santuy. Sam yang berjiwa barbar akhirnya terus melanjutkan balapan hingga tuntas. Singkatnya di sini Ujang telah berhasil mencapai garis finish tanpa merusak mobilnya sedikitpun. Berbeda dengan Sam yang datang dengan mobil yang hancur lebur tak bersisa. Alhasil di sini Sam dipermalukan oleh semua orang yang menonton. Terlebih lagi Han yang mengancamnya untuk bertanggung jawab. Setibanya di rumah, Sam sudah ditunggu oleh ayahnya. Sang ayah sudah mengetahui jika Sam terlibat balapan lagi. Sang ayah sangat marah dan mengancam akan memulangkan Sam kembali ke ibunya. Namun Sam berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Keesokan harinya semua orang di sekolah menahan tawa akibat ulah Sam yang konyol sewaktu balapan semalam. Setelah pulang sekolah Sam sudah ditunggu oleh Han yang mengajaknya ke suatu tempat. Di sini Han mengajak Sam ke sebuah pemandian air panas untuk menagih hutang kepada seseorang pria bertato cakar. Han pun terkejut setelah melihat jika orangnya sangatlah langsing. Akibatnya di sini membuat Sam dihajar habis-habisan oleh orang itu. Karena kasihan akhirnya orang itu memberikan cicilan hutangnya kepada Han. Untuk melunasi hutang mobilnya, akhirnya Han menjadikan Sam sebagai sopir sekaligus asisten penagih hutangnya. Sam yang berhutang hanya bisa menurut tak bisa melawan. Di sini Sam memohon kepada Han untuk mau mengajarkannya drifting. Setibanya di suatu tempat, Han langsung memberikan uang setorannya kepada Ujang. Terungkaplah fakta di sini ternyata Han bekerja sebagai pengantar paket narkoba sekaligus debt kolektornya Ujang. Ujang bersama anak buahnya yang meremehkan Sam. Akhirnya Han menantang mereka untuk tanding ulang dengan Sam. Dan taruhannya adalah mobil. Di luar Sam bertemu lagi dengan Nila yang hendak menemui Ujang. Sam pun kembali mencoba mendekatinya. Setelah selesai nyetor, Han pun mengajak Sam pergi bersamanya. Di tengah perjalanan, Sam menanyakan mengapa Han terlihat takut kepada Ujang. Han pun berkata jika Ujang hanyalah anak ingusan yang berlagak sok seram, mengingat jika dia adalah keponakan dari bos gangster Yakuza. Dan jika tidak ada pamannya, Ujang hanyalah anak kemarin sore yang tidak ada apa-apanya. Han juga berkata jika ia sebenarnya memanfaatkan Ujang, agar pamannya tidak mengganggu usaha sampingan yang ia jalani diam-diam. Ternyata di sini Sam diajak Han ke garasi bengkel miliknya. Sam dibuat terkejut melihat mobil-mobil milik Han sangat banyak dan keren. Di sana Han meminjamkan Sam salah satu mobilnya untuk transportasi Sam menagih hutang. Sam pun senang dan sangat berterima kasih kepada Han. Pagi harinya Sam mulai melakukan latihan drifting ditemani Han dan teman-temannya. Pada saat Sam hendak pergi sekolah, Sam melihat jika ayahnya memiliki bangkai mobil yang keren.
Setibanya di sekolah, Sam langsung diajak temannya untuk memberitahukan jika Tewinky tengah dihajar oleh anak buahnya Ujang. Dari perbincangan itu terungkaplah jika ia menghajar Tewinky karena merasa tertipu oleh Tewinky yang menjual player musik rusak. Mendengar hal itu lantas Sam langsung memberikan player musik miliknya agar perkelahian selesai. Namun bukannya berterima kasih, Tewinky malah memarahi Sam yang melakukan itu. Ia takut nanti semua orang ingin meminta ganti rugi bila barangnya sudah rusak. Nila pun terpukau dengan kebaikan Sam, walaupun perbuatannya itu tidak dihargai. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Han menunjukkan skill driftingnya kepada Sam. Alhasil berkat skill yang memukau membuat dua wanita itu terpukau dan memberikan nomor HP-nya. Setelah itu Han membawa Sam ke sebuah tebing curam untuk melatihnya drifting. Dengan semangat Sam berlatih agar bisa mengalahkan Ujang dan anak buahnya. Walaupun terus gagal, Sam terus mencobanya sampai benar-benar menguasai skill itu. Hingga akhirnya perjuangan Sam tak sia-sia, dia telah berhasil menguasai skill drifting walaupun belum sempurna. Hingga tibalah hari di mana Sam harus berhadapan dengan anak buah Ujang. Berkat latihan keras yang ia jalani, akhirnya Sam berhasil drifting sempurna dan menduduki posisi pertama. Singkatnya di sini Sam berhasil memenangi balapan itu. Ujang yang fair akhirnya memberikan mobil anak buahnya kepada Han. Nila yang melihat kemampuan Sam yang semakin meningkat akhirnya mulai tertarik dengannya. Begitupun dengan Sam yang semakin percaya diri untuk mendekati Nila. Sam dengan berani mengajak Nila untuk berkencan dengannya. Dalam kencan itu terungkaplah fakta jika Nila dibesarkan oleh neneknya Ujang setelah orang tuanya meninggal. Dan karena itulah Nila tak bisa lepas apalagi membantah perkataan Ujang. Nila pun mengajak Sam dan teman-temannya untuk drifting santuy di tempat favoritnya. Nila berkata jika ia memiliki masalah pasti pergi ke tempat ini. Keesokan paginya pada saat Han tengah berkumpul dengan Sam dan teman-teman, tiba-tiba datanglah Ujang bersama anak buahnya. Dengan mode emosi Ujang menghajar Sam yang telah berani mengajak Nila berkencan tadi malam. Ujang mengancam Sam untuk menjauhi Nila, jika tidak maka ia akan membunuh Sam. Keesokan harinya Nila mendapati wajah Sam yang babak belur. Nila pun bisa menduga jika itu perbuatan Ujang. Nila yang tak terima akhirnya menemui Ujang di kantornya. Dengan tegas Nila meminta putus dari Ujang yang suka semena-mena dengan orang lain. Tak terima diputuskan, akhirnya Ujang marah dan merendahkan harga diri ibunya Nila yang dulunya seorang kupu-kupu malam. Dan apabila keluarganya tidak memungut Nila, bisa dipastikan jika Nila akan menjadi seperti ibunya. Nila yang mendengar itu pun tak bisa marah, karena ia sangat ketakutan dengan muka sengak Ujang. Nila yang sakit hati akhirnya menemui Sam di bengkelnya Han. Tidak lama kemudian datanglah Kamata yang merupakan bos gangster Yakuza di Jepang. Walaupun Kamata adalah pamannya, namun Ujang tetap hormat dan takut terhadap beliau. Di sini Kamata menemui Ujang karena merasa ada yang janggal dengan catatan setoran dari Ujang. Kamata mengetahui jika partner Ujang yaitu Han telah main belakang dengan cara menggelapkan uang setorannya. Di sini Kamata menyindir Ujang dengan cara halus. Kamata mengungkapkan kekecewaannya kepada Ujang yang telah gagal memimpin sehingga bisa dibodohi oleh Han. Ujang yang sangat marah akhirnya menemui Han di bengkelnya. Ujang langsung menghajar dan berniat membunuh Han di saat itu. Dengan cepat Tewinky langsung menutup bengkel dan bergegas kabur dari sana. Di sini Han kabur dengan mobil kesayangannya untuk menghindari Ujang. Sedangkan Sam dan Nila pergi dengan mobil pinjaman Han. Di sana Sam dan anak buahnya tak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Mereka terus mengejar dan memburu Han dan Sam kemanapun. Di sini terjadi kejar-kejaran yang epik menggunakan skill drifting tingkat dewa. Karena skill yang masih di bawah KKM, satu persatu anak buah Ujang kecelakaan hebat. Ujang yang melihat itu lantas sangat marah, dan terus memburu Han kemanapun. Di
Di sini mereka hampir tertangkap akibat adanya kerumunan warga yang sedang berjalan di tengah kota. Beruntung Sam dan Han berhasil lolos tanpa menabrak satu orang pun. Namun hal tersebut tak berjalan mulus setelah Sam mengalami kecelakaan ringan. Begitupun dengan Han yang juga mengalami kecelakaan parah ditabrak oleh salah seorang warga. Dan faktanya ternyata orang yang menabrak itu adalah Dicker Shaw. Dicker langsung melemparkan kalung dom, dan Han pun tewas meledak bersama mobilnya. Setelah itu Dicker menelpon Dom. Ia lagi-lagi mengancam akan membalas dendam membunuh Dom dan tim satu persatu. Dari posisi lain, Sam tak menyadari jika Han tewas akibat ulah seseorang. Ia menduga jika Han tewas akibat kecelakaan biasa. Ujang yang melihat jika Han telah tewas, lantas langsung bergegas kabur dari lokasi. Begitupun dengan Sam yang diajak Nila untuk kabur sebelum polisi datang. Di sini Sam mengajak Nila untuk bersembunyi di rumah ayahnya. Tak diduga di sini ternyata Ujang masih mengejar Sam untuk ia bunuh. Pada saat Sam hendak ditembak, tiba-tiba datanglah ayah Sam yang membantu. Untuk menghindari jatuhnya korban nyawa, akhirnya Nila memutuskan untuk ikut pergi bersama Ujang. Sang ayah yang khawatir dengan keselamatan Sam, akhirnya memutuskan untuk memulangkan Sam ke Amerika malam ini juga. Namun Sam menolak, ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang ia buat. Setelah itu Sam pergi menemui Twinkie di tempatnya. Di sini Twinkie mengajak Sam untuk ikut pergi meninggalkan kota ini. Namun Sam menolak. Sam memutuskan untuk menemui Kamata paman Ujang untuk menyelesaikan masalah ini. Awalnya Twinkie menolak, jika saja Sam pasti akan langsung dibunuh oleh Kamata. Melihat Sam yang nekat, akhirnya Twinkie memberikan uang yang banyak untuk Sam berjaga-jaga. Dengan menggunakan uang itu, Sam ingin bertemu langsung dengan Kamata. Sam memohon kepada Kamata agar ia mengizinkannya menyelesaikan masalahnya dengan Ujang dengan cara balapan. Dalam taruhan itu barang siapa yang kalah, maka harus dengan ikhlas meninggalkan kota ini. Kamata yang berwibawa akhirnya setuju, mengingat jika Ujang pernah mengalahkan Sam. Setelah itu dengan cepat Sam Twinkie bersama teman-temannya menghampiri bekas bengkel Han untuk mengambil mobil. Namun di sana mereka terkejut melihat jika semua mobil milik Han telah disita oleh polisi. Pada saat ke belakang, mereka menemukan bangkai mobil yang digunakan Sam sebelumnya. Melihat mesinnya masih bagus, akhirnya Sam memutuskan untuk menyatukan dengan bangkai bodi mobil milik ayahnya. Sam yang dibantu Twinkie bersama teman-temannya merakit mobil tersebut agar menyatu. Sebelum menyempurnakan mobilnya, Sam sambil mengetes jalur yang akan menjadi lokasi balapan mereka. Di sana Twinkie berkata jika lokasi ini adalah pegunungan terjal yang sudah dikuasai oleh Ujang. Setelah itu Sam bersama teman-temannya langsung bergegas menyempurnakan mobil itu. Singkat cerita balapan pun akan dimulai. Di mana semua penonton termasuk Kamata juga hadir di sana untuk menjadi saksi. Dan balapan pun dimulai. Awalnya Ujang yang berhasil menduduki posisi pertama, mengingat jika ia telah hafal rute di sana. Namun Sam tidak mau menyerah, ia terus mengejar agar bisa menang di balapan itu. Berkat kerja kerasnya, akhirnya Sam berhasil menyusul Ujang. Ujang yang tak terima lantas memacu gas sambil membodi mobilnya Sam. Di sini nyawa Sam hampir melayang karena Ujang terus mendorong mobilnya ke tepi jurang. Alhasil di sini Ujang mendapatkan karmanya, di mana ia terpental terguling-guling ke bawah. Hingga akhirnya di sini Samlah yang memenangkan balapan itu. Kamata pun menunjukkan sikap fairnya, di mana ia memaafkan Sam dan membiarkannya hidup bebas tanpa gangguan Yakuza, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Fast Furious series ke-6. Seperti biasa jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam pempek telok.